Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi nak? Insyaallah sudah ya. Apabila ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan ya materi pembelajaran yang ustazah berikan hari ini. Baiklah anak-anak, kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ustazah mau nanya nih sama anak-anak. Kira-kira masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup? Di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah Ustazah sudah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang ingat? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Kemudian makhluk hidup itu bergerak. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Makhluk hidup itu berkembang biak, dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Dari gambar ini, apa saja? Yaitu makhluk hidup bergerak ya, ataupun makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Dari mana bisa dilihat? Dari sini, yaitu ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Kemudian ini tumbuhan ya. Ibu sedang menyiram tanaman ya. Kemudian ada lagi, kira-kira iya, makhluk hidup itu ya di dalam gambar ini berkembang biak, yaitu ini ya. Ada anak ayam ya, dia berkembang biak. Nah, ini adalah kegiatan pada gambar yang tadi anak. Yang pertama, yang bisa kita jelaskan ya, yang Ustazah jelaskan. Yang pertama, tumbuhan itu memerlukan air. Dari mana? Ibu yang sedang menyiram tanaman. Yang kedua, hewan memerlukan makanan ya. Jadi pada gambar ya, ayah dan Siti memberi makan ayam. Yang ketiga, ayam itu berkembang biak. Jadi pada gambar ya, ada jerami ya. Di gambar tadi ada jerami untuk ayam bertelur, dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Jadi dia berkembang biak. Yang keempat, manusia berkembang biak. Karena apa? Karena di gambar itu ada keluarga Siti. Ada ibu, ada ayah, dan ada Siti. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Jadi pada gambar tadi ya, ada tempat minum. Kemudian ya, yang keenam itu ayam bergerak. Jadi pada gambar ya, terlihat ya, ayam itu nampak menuju makanan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat di gambar. Selanjutnya, amati kedua gambar berikut. Apakah ada persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, ini ada gambar ya. Kira-kira ada nggak persamaannya? Iya, ada, yaitu sama-sama makan ya. Mereka ini sama-sama makan. Nah, hubungan dari kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Jadi, antara gambar pertama dengan gambar kedua ini ada hubungan ya, saling ketergantungan. Kemudian keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur, dan ayam. Ini bisa kita lihat ya, ini ada ayam dan ini ada telur. Kemudian gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain ya. Jadi ini ya, gambar pertama ini menunjukkan
membutuhkan makanan. Makanan itu bisa dari makhluk lain seperti hewan ataupun tumbuhan ini ya nak. Selanjutnya gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Ini dia. Baik, kita lanjut ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam ya berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Kemudian ya, telur tadi ya itu menetas ya menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam itu menjadi dewasa, dan setelah dewasa ya, ayam betina itu akan menghasilkan telur, begitu seterusnya ya nak. Selanjutnya, anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati ya, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Selanjutnya, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Jadi di sini ya ada 5 ya peternakan yang setiap bulannya itu menghasilkan telur. Peternakan A itu menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B 1.500 butir telur. Dan peternakan C itu menghasilkan 3.500 butir telur. Sedangkan peternakan D itu menghasilkan 2.000 butir telur. Dan yang terakhir peternakan E itu menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Jadi pada pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan ya, mengurutkan bilangan ya. Di sini kalau mengurutkan bilangan itu dilihat dari ribuannya ya. Setelah ribuannya, ratusannya, setelah ratusan, puluhan, dan yang terakhir satuan. Jadi ini kita lihat terlebih dahulu ribuannya. Mana sih yang paling besar ribuannya? Ini dia ya, ada 3, 1, 3, 2, 2 ya ribuannya. Jadi mana yang paling besar nak? Iya, yang paling besar itu adalah 3 ya. Jadi di sini ada 2 nih ya. Jadi ribuannya ya ada 2, angka 3-nya. Jadi kita lihat ratusannya ya. Selanjutnya kita lihat ratusannya. Jadi di ratusannya ya ini 0, sedangkan ini 5. Mana yang paling banyak nak? Yang paling besar yaitu 5. Jadi ya bisa ya kita kita jawab, berarti yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan C, yaitu 3.500 butir telur. Selanjutnya, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Jadi sama seperti yang tadi ya, kita lihat dulu ribuannya. Mana yang paling kecil bilangannya ya? Ini ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana yang paling kecil nak? Yaitu angka 1. Maka ya peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan itu adalah peternakan B. Baik, selanjutnya urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi kita ini mau mengurutkan ya. Ini ya, mau kita urutkan ini dari hasil telur yang paling sedikit. Jadi kita lihat dari ribuannya tadi nak ya. Ini ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana sih yang paling sedikit? Yang paling kecil bilangannya yaitu ya 1. Jadi yang pertama itu peternakan B.
Selanjutnya, mana lagi setelah ini? Yaitu angka 2. Ini ya, 2. Jadi ribuannya ada 2 nih. Jadi kita lihat ratusannya. Ratusannya ini ada 0 dan ini 5. Mana yang paling sedikit? Yaitu 0 ya. Berarti peternakan D. Selanjutnya adalah peternakan D. Apa? E ya, Nak? Selanjutnya, setelah itu tinggal nih ya. Oh, yang 3. Sama nih ribuannya. Jadi kita lihat ratusannya. Ratusannya di sini 0 dan di sini 5. Mana yang paling kecil? Yaitu 0. Berarti peternakan A. Dan selanjutnya ya yang terakhir itu yang paling besar adalah peternakan C. Nah, ini pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, ini kira-kira apa sih? Dibaca apa sih ini, Nak? Iya, yaitu 1250. Kalau yang ini yang kedua yaitu 1000. Yang terakhir ini ya, nomor 3 yaitu 2500. Ini dia ya. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat, contohnya 1250. Jadi tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, lihat ya, sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ribuannya ini ada 1. Ya, yang menempati ribuan ada 1. Kemudian yang menempati ratusan ada 2 nih ya. Kemudian puluhan. Yang menempati puluhan ini ada 5 ya. Kemudian satunya 0 ya. Tidak ada. Ini yang menempati satuannya adalah 0. Jadi bisa ya angka 1 ini berada pada tempat ribuan sehingga nilainya itu 1000. Angka 2 itu berada pada tempat ratusan sehingga nilainya itu 200. Selanjutnya, angka 5 ya berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0 ya. Maka bisa ya dibaca itu 1250. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini, dan ini ada tugas untuk anak-anak. Silahkan dikerjakan ya, Nak. Ya, anak-anak, coba perhatikan ya bukunya halaman 26. Coba tuliskan ya halaman 26 itu ya, Nak. Kemudian setelah selesai ya dikerjakan ini, kirim ke Google Classroom seperti biasa. Mungkin itu saja ya penjelasan dari Ustazah. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.